Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Gatot Subroto dari PT Oke Bos Bangun Indonesia. Nah, sore hari ini kita melanjutkan roadshow kita berkunjung ke mitra kuliner Oke Bos, yaitu di salah satu tempat kuliner di daerah Simpang Kampus Kota Mitro yang bernama Kantin Sehat Nabati Dujaya. Nah, di sini kantin ini menyediakan kuliner khusus vegetarian. Nah, pada sore hari ini saya sudah bersama ownernya, yaitu Ko Junaidi. Ya, selamat sore Ko Junaidi. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya Ko? Sehat untuk hari ini ya, sehat-sehat aja. Sehat ya, Ko, Walaupun ya? lagi pandemik kita tetap sehat terus. Sehat, oke. Nah, Ko, jadi mungkin Ko Junaidi boleh memperkenalkan diri deh kepada teman-teman dulu. Mungkin namanya, tempat tinggalnya di mana dan lain sebagainya. Oke, selamat sore. Selamat beraktivitas bagi yang masih bekerja dan juga salam sehat semuanya. Nama saya Junaidi, saya adalah pemilik dari Kantin Sehat Nabati Dujaya yang berada di Simpang Kampus. Kalau tepatnya sih samping Sate Cah Herman. Ya, oke. Kalau mungkin boleh tahu nih, Ko Junaidi, mulai membuka usaha Kantin Sehat Nabati Dujaya ini mulai tahun berapa sih? Baru tahun kemarin. Baru setahun di sini. Baru setahun Iya. Sebelumnya sudah pernah buka? Belum, baru kan di sini kita buka. Oke. Atau mungkin sebelumnya sudah pernah membuka usaha kuliner atau bekerja di tempat yang lain? Mungkin? Kalau bekerja ya Kuliner juga? kuliner, Iya, sama, vegetarian juga. vegetarian. Oh iya, makanya kan Sejarahnya. artinya sejarahnya itu kan memang kita mungkin sudah pernah belajar dulu Iya. masak vegetarian di tempat lain ya. Iya. Itu di mana dulu kok? Saya benar-benar ya. Pertama kali sih saya belajar itu di Batam, di Batam Center ya, tepatnya di Vihara juga lah ya. Kita belajar di sana dari hal yang nol lah gitu kan. Dari sana kita mulai belajar. Setelah dari sana kita lari ke Bandung. Habis dari Bandung hampir setahun kita pindah lagi ke Tangerang. Setelah dari Tangerang kita pindah ke Linggau, baru pas di sini kakak ada bilang ya, katanya mau buka kantin sendiri saja katanya. Karena kalau misalnya kita bantu bentuk yang di Bandar Lampung supaya bisa menikmati yang namanya kuliner vegetarian juga atau sehat nabati ya. Di sini sebenarnya vegetarian juga bukan untuk hanya orang yang bervegetarian, tapi bagi masyarakat yang pengen dia berpola hidup sehat itu ya bisa untuk mencoba makanan kuliner yang namanya vegetarian nabati lah gitu. Nah mungkin sedikit mengulik nih, Ko Junaidi sendiri apakah seorang vegetarian? Saya vegetarian. Vegetarian ya. Sekeluarga juga vegetarian. Iya, jadi kan biasanya yang berbisnis vegetarian ini adalah yang vegetarian sendiri, karena yang tahu boleh dimakan apa nggak boleh dimakan kan memang harus orang vegetarian ya, yang menjalani vegetarian. Nah, vegetarian ini sendiri sebetulnya apa sih kok definisinya? Definisinya kalau untuk sekarang ya, kalau untuk dulu yang awam-awam dulu mungkin ke agama gitu kan, orang Buddhis biasanya atau orang Hindu biasanya vegetarian. Tapi sekarang untuk sekarang yang istilahnya udah globalisasi kita di tahun 2000 ini, vegetarian itu bukan untuk agama lagi, tapi udah lari ke kesehatan, pola hidup sehat kita. Contohnya banyak sekarang artis-artis pun vegetarian, kayak Ibu Titi Puspa, Bunda Titi Puspa, terus Kak Seto yang kita udah kenal kan, artis-artis semua itu ya banyak lah, dari artis-artis yang luar juga kayak Andy Lau dan segala macem, dan para penemu hebat kayak Bill Gates segala macam itu pun vegetarian mereka, karena mereka tahu hidup sehat itu seperti apa gitu. Apa sih yang perlu dikonsumsi untuk tubuh kita gitu kan. Iya. Nah, di situ. Nah, terus makanan apa saja yang boleh dimakan tuh? Atau yang tidak boleh dimakan tuh apa aja sih untuk Kalau vegetarian? untuk yang vegetarian itu pertama pasti hewan ya.
Hewan-hewan nggak boleh semua. Nggak boleh. Laut, darat, udara. Udara nggak boleh. Oke. Semua. Jadi Yang kedua, bawang-bawangan. bawang kan bukan binatang. Ya, karena untuk yang vegetarian kan tidak berkonsumsi daging. Oke. Nah, daging itu biasanya cenderung lari ke pasti bawang. Oh, begitu. Pasti masakan pasti pakai bawang. Berhubungan dengan bawang. Berhubungan. Jadi masakan vegetarian ini nggak dipakai bawang. nggak ada sama sekali. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Nggak ada. Sampai daun pun kita tidak. Daun bawang juga nggak pakai. bawang. Oke, tadi udah hewan, bawang-bawangan. Terus apa lagi? Terus sama zat makanan yang biasanya mengandung hewan. Biasanya kayak snack-snack kan ada tuh komposisinya. Kayak bubuk kue, lati. Nah itu kan cenderung dibikin dari sel-sel dari hewan. Seperti itu. Tapi kalau kita dari vegetarian sendiri itu ada dua definisi. Oke. Pertama sih vegetarian sama vegan. Vegetarian sama vegan. Ya, vegan. Untuk yang vegetarian kita masih bisa mengkonsumsi yang namanya susu atau telur. Vegetarian boleh konsumsi susu atau telur. Iya, Oke. tapi yang vegan itu semuanya real polos. Telur tidak boleh, Susu juga nggak susu boleh. juga tidak boleh. Jadi murni sama sekali. Karena lepas masih dari berhubungan dari hewan itu ya, dari tubuh hewan ya. Iya. Nah, kalau Ko Junaidi sendiri ini vegetarian atau vegetarian. Oh masih ya, berarti masih makan susu, Masih minum susu, sama makan telur ya. Oke. Karena kita kan masih hidup di kadang kita keluar di jalan apa kalau misalnya kita Minimal nggak dapat makanan vegetarian, minimal ya, telur kita atau masih susu. bisa konsumsi telur ya kan atau susu. Oke. Kalau nasi sendiri oke, masih bisa ya berarti. Ya, nasi pasti. Oke. Nasi kita pasti. Oke. Nah, tadi kita sudah dijelaskan sedikit tentang vegetarian itu gimana ya. Nah, seorang vegetarian itu biasanya apakah memang dia apa ya istilahnya kesulitan nggak sih dia itu dapat makanan-makanan begini nih? Kayak tadi kan suka jalan nih. Ya. Jadi ini vegetarian ini sudah menjamur atau belum sebetulnya? Vegetarian ya udah meluas ya. Sudah meluas. Seluruh dunia lah ya, bukan untuk di Indonesia saja, baru di sini saja ya. Ah, Tapi kalau untuk vegetarian itu sebenarnya sih pola hidup sehat atau pola kita memakan makanan sehat seperti itu. Jadi kalau untuk kita bilang kalau dulu kata orang wah vegetarian itu susah, mau makan susah, di luar susah, apalagi kita yang kerjanya ngampas, sales di luar. Tapi kalau menurut saya, kalau kita yang benar istilahnya pengen ini sebenarnya sama aja sih sama orang biasa yang nggak vegetarian. Kita kalau misalnya ini kan kita bisa konsumsi telur atau kita bisa kan ada pecel makanan tradisional Indonesia lah itu kan Iya. paling nomor satu itu kan pecel Iya. kayak gado-gado atau praktik itu bisa makan seperti itu. Iya. Yang penting dia tidak mengandung bawang. Oke, berarti kalau tadi ada bawangnya kita minta nggak pakai bawang. Iya. Oke. Kalau pecel kan ada bawang gorengnya nggak boleh. Nah ya. ya pokoknya yang istilahnya yang ada di bawah-bawah kita tidak boleh. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin sedikit kita dapat edukasi tentang bagaimana makanan sehat ala vegetarian itu ternyata yang tidak boleh itu yang pertama tadi adalah hewani ya, baik dari darat, laut maupun udara. Kemudian yang berhubungan dengan bawang itu baik itu bawang putih, bawang merah, bawang bombay sampai ke daun bawangnya ya, Pak ya. Nah kalau untuk bawang sendiri kita yang tidak mengkonsumsi daging pasti larinya ke usus atau ke lambung kita yang dihajar. Iya. Karena bawang sendiri mengandung zat asam, jadi pasti larinya yang diincar sama dia lambung nomor satu. Oke, kalau dia tidak makan daging, berarti kalau makan bawang tuh tetap aja sama efeknya mas. Efeknya. Oke. Nah, kemudian keuntungan dari seorang vegetarian itu apa sih kalau sebetulnya selain cuma dapat hidup sehat ya? Mungkin sehatnya tuh boleh diceritakan itu gimana sih sehatnya itu? Ya pertama kan memang saya dulu orangnya juga nggak vegetarian pertama kali. Saya juga istilahnya rokok segala macam lah ya kan. Berarti vegetarian nggak merokok juga? Nggak merokok sama sekali. Oh, jadi memang nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena Oke. pokoknya yang mengandung yang tidak sehat menurut kita itu gitu. Oke. Kayak pertama itu memang ya kita pernah yang namanya biasa aja sih ya kayak ada kayak badan kurang fit, kurang sehat atau gimana gitu. Bukan kita ya istilahnya orang yang mengkonsumsi daging itu nggak sehat, bukan seperti itu. Tapi saya sendiri yang ngalamin
gimana ya proses ini kita posisi kita waktu saya belum bervegetarian, tapi semenjak saya mengenal yang namanya vegetarian kayaknya badan tuh lebih fit istilahnya, badan juga kata kawan sih lebih fresh katanya, lebih beda dari dulu katanya. Mungkin ya kata bisa dibilang mereka wajahnya tuh kayaknya lebih bercahaya gitu. Oke gitu ya. Dan juga yang paling penting faktor utama dari vegetarian kita makan sehat aja sih. Iya. Apakah di Metro sendiri, ini khususnya di Metro nih, ada nggak komunitasnya itu vegetarian itu? Mungkin sering kumpul nongkrong atau berbagi ilmu, sharing tentang vegetarian? Sih kumpul-kumpul jarang ya, paling ya info-info lewat media sosial. Oh, ada grupnya? Ada grupnya. Biasanya di situ kan ada misalnya memberikan edukasi seperti makanan apa nih, lagi ada hewannya kita kan nggak tahu nih, karena kita memang ada sistem istilahnya orang yang mengontrol lah dari semua makanan-makanan yang ada di Indonesia, di dunia atau gimana, dia mencari apa baru kita mendapatkan apa barang-barang apa yang masih mengandung hewani, jadi kita ada laporan. Jadi nanti ada hal yang baru, misalnya ini nggak boleh, itu nanti ada infonya ya. Ada infonya. Iya, tapi kalau secara khusus kita punya komunitasnya itu belum ada ya di Metro ya. Atau mungkin begini, ada masyarakat kota Metro lah nih, saya pengen jadi vegetarian, cuman saya bingung nih mau nyari informasinya gimana. Kalau untuk vegetarian sendiri sih, itu sih definisinya cuma itu aja sih yang tadi saya bilang, tidak mengonsumsi daging, bawang-bawangan, itu aja sih, nggak perlu harus tips khusus gitu loh. Gitu ya. Apalagi terutama orang yang untuk cewek-cewek biasanya nih, ya yang hobinya katanya diet lah ya, diet yang ngurusin sebenarnya pola makan untuk diet itu sendiri untuk vegetarian lebih bagus. Gitu ya. Kalau orang yang pengen diet ya. Iya. Kenapa? Karena kita di sini benar-benar hilang yang namanya lemak. Iya. Iya. Kalau grup-grup sih nggak ada. Nggak ada ya. Istilahnya komunitas ada lah di media sosial, Iya. info. Atau mungkin kalau ada orang yang mau belajar nih jadi vegetarian, itu langkah awalnya apa sih yang pertama harus kita lakukan? Nggak perlu belajar gitu. Nggak perlu belajar. Apa itu aja. Iya. Jangan konsumsi hewani, bawang-bawangan gitu aja. Nggak ada tip khususnya gitu. Ya, Yang pertama paling positif ya niat. Niat ya. Kita mau hidup sehat atau enggak gitu. Gitu ya. Iya. Nah, sedangkan cara konsumsi berarti kan gini, kalau kita yang belum tahu nih, ini kan di depan kita ini ada menu bakso Malang ya. Iya, bakso Malang. Bakso Malang tapi ala vegetarian. Vegetarian. Nah, ini kan kalau yang mungkin bisa ngolahnya ya mungkin oke lah ya. Ini baksonya biasanya daging. Ini baksonya dari apa nih? Dari jamur. Jamur. Tapi rasanya apakah rasa jamur atau rasa daging? Ya nanti bisa dicoba sendiri dengan Mas. Gitu ya. Gimana rasanya? Iya. Kita bisa istilahnya kita bilang seperti rasa daging, ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bilangnya rasanya seperti jamur, ya memang hasilnya jamur kita buatnya kan. Jadi nanti definisinya bisa dicobain sendiri. Ini Iya. istilahnya biar yang penasaran orang seperti apa rasanya. Iya. Nah, kan kesulitan orang yang baru memulai ini, mungkin kan bosan nih mau makan pecel terus, ya kan, mau makan tredok terus, mau makan ketoprak terus gitu kan. Nah, apakah mungkin kalau mie itu instan itu boleh? Mie instan boleh, kita ada mie khususnya loh, vegetarian. Mie khusus, tapi kalau mie yang kayak di pasar, kayak di warung itu bisa, boleh ya? Ya kalau untuk yang awal-awal sih ya, sebenarnya sih mie instan itu kurang bagus. Kita vegetarian sendiri pun tidak menganjurkan yang namanya makan mie instan. Kalau bisa sih makanan, kalau misalnya mie itu kayak gandum-gandum juga agak sedikit dikurangi, karena yang vegetarian sendiri pun juga mulai mengurangi yang namanya mie, apalagi kan namanya mie tepung. Itu kalau di dalam usus kita itu tahu sendiri bisa hampir 5 jam atau 6 jam pencernaan mie atau yang namanya mie instan gitu kan. Apalagi yang hobi makan malam pasti sasarannya gak jauh-jauh dari mie instan. Itu kalau bisa jangan. Lebih baik kalau misalnya memang kita lapar di tengah malam tadi, kita misalnya bisa mengkonsumsi sereal atau susu itu yang lebih baik. Roti boleh? Roti boleh selama yang namanya yang penting di dalamnya ada isinya daging. Nah itu aja. Iya. Untuk yang pertama-tama lah ya. Oke. Jadi artinya sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya. Nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Cuma nanti mungkin perlu cari ilmu tambahan, informasi apa aja.
atau mungkin kombinasi apa aja yang harus dimakan pagi, siang, Ya. sore. Dan untuk yang kalau misalnya kayak menu-menu sekarang sih udah kata kita bilang bang Google itu udah ada, YouTube juga udah banyak ya kan. Di sana juga mereka sudah sharing atau mengajarkan cara membuat menu vegetarian. Jadi udah nggak susah lagi, udah nggak kayak dulu orang vegetarian kayak repot mencari makanan gitu. Iya. Mau bikin bakso aja kayaknya dari apa sih bahannya kan kayak gitu. Apalagi yang hobi makan bakso, wah saya vegetarian, saya pengen makan bakso, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Sekarang kan udah ada YouTube, udah ada Mbak Google yang udah bisa kita ajarin, kita bisa lihat dari sana. Oke. Nggak perlu repot. Nah, di Metro sendiri itu apakah sudah banyak orang-orang yang mulai jadi vegetarian? Kalau kita lihat sendiri sih untuk kita nggak perbandingan di Metro ini mungkin masih skala kecil lah ya. Istilahnya masih 20%. Tapi kalau untuk di wilayah Bandar Lampung hampir udah 50% orang vegetarian. Atau orang yang sudah mengenal yang namanya pola makanan sehat, sayur-sayur. Iya, oke. Nah ini kita biasanya dalam sesi ngobrol bareng ini tadi ada 3 pertanyaan nanti yang akan kita lemparkan kepada teman-teman baik di YouTube, di IG ataupun di Facebook. Nah ini pertanyaan pertama mungkin dari Ko Junaidi boleh menanyakan soal vegetarian kepada teman-teman, nanti yang bisa menjawabkan dengan benar itu mendapatkan 1 buah voucher makan gratis. Ya, di sini ya. Nah, itu boleh dikasih pertanyaan toh. Ya. Kalau untuk ini pertanyaan dari kita Yang mungkin berhubungan apa yang kita ngobrolin tadi. dan Atau ini mungkin kita apa yang nggak boleh dimakan tadi kali ya. Oh, iya. Ya, untuk yang ini apa sih definisi dari vegetarian? Oke, apakah definisi dari vegetarian itu? Nah, ini kepada teman-teman di Facebook dulu nih. Ya, di Facebook yang bisa menjawab dengan benar dan tercepat ini akan mendapatkan voucher makan gratis ala vegetarian di kantin sehat Nabati Wijaya. Ya, oke. Jadi sambil nanti kita lihat Main Arema. Arema Malangnya. Oke. Mas, selain Arema Malang ini kan Arema Malang menu favoritnya ya? Menu favorit. Menu favoritnya. Selain dari Arema Malang ini sendiri, bakso Malang ini apa aja sih Mas yang dijual di Wijaya ini? Wijaya banyak sih ya. Contoh-contohnya kayak makanan-makanan yang favorit istilahnya memang udah ada lah yang memang kita udah sering kayak makanan seblak. Oh, sebelah. Ada, terus kayak pecel lele, tapi Pecel lele. bukan dari ikan lele ya, tapi kita dari tahu. Tapi Nah, bentuknya bentuknya kayak lele. Oh, begitu. Seperti itu. Oke. Terus kayak kita ada sushi, nasi timbel, terus katsu, mie celor, yang udah ini. Pokoknya yang udah istilahnya memang familiar ya. familiar lah udah di Indonesia sendiri. Iya, Kayak kita iya. istilahnya yang sering sehari-hari udah kita makan. Ya, jadi menunya variatif juga sebetulnya. Variatif banyak. Iya. Hampir kalau misalnya ini di daftar menunya ini kalau mau saya tulis bisa jadi buku dia. Gitu ya. Iya, tapi itu bisa dibuat semua di sini. Bisa. Bisa ya. Oke. Nah, apakah menu-menu tadi itu semua sudah tersedia juga di aplikasi Oke Bos? Oke bos, hampir semuanya sudah ada lah ya, tapi belum di-input semua karena kalau mau kita masukin semua di Oke bos nanti pening orangnya bisa. Iya. Jadi yang favorit aja ya. Favorit aja yang sering ini. Nanti mungkin paling kita nanti bakal kita seleksi yang mana yang sering diminati atau Iya. enggak, paling nanti kita gitu. Oke. Nah, jadi kita tadi bisa belajar banyak nih tentang vegetarian sendiri karena memang dari sekian banyak mitra kulinernya Oke Bos ini baru mungkin kalau yang di Metro atau mungkin di daerah-daerah yang lain ini kan kita bukan hanya di Metro saja. Iya. Ini kayaknya baru Wijaya ini yang vegetarian. Nah, sedangkan saya sendiri kan bukan seorang vegetarian, masih makannya bebas nih. Nah, makanya sangat tertarik sekali sih sebetulnya untuk kita mencoba menu ala vegetarian. Nah, sebetulnya kayak tahu tempe itu sendiri itu bisa dikonsumsi. Bisa lah, itu paling makanan favorit itu. Gitu ya. Tahu tempe. Ya, kalau kita yang istilahnya yang sudah biasa mengolah tahu tempe itu bisa menjadi berbagai macam makanan vegetarian.
tempe itu sendiri kalau misalnya kita kayak tadi saya bilang kayak nasi pecel lele. Nah dari tahu sendiri itu bahan dasar nih untuk pecel lele. Nah kalau tempe itu bisa jadi stick. Oh gitu. Seperti itu. Nah, itu kan tips-tips sebenarnya tinggal kita ngolahnya aja sih. Kita permainan kita gimana gitu kan. Kalau misalnya kita pengen apa istilahnya itu kan sembari juga menambah kuliner untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang hobi masak seperti itu kan. Jadi kan kita bisa tahu, oh pas lagi kita nggak ada daging, kita bisa siasati. Apalagi anak-anak yang susah makan sayur nih, kita bisa siasati. Kayak anak-anak sekarang, zaman sekarang kayaknya susah bener makan sayur-sayuran, apalagi kayak makan bayam, sawi ya. Mungkin itu agak susah. Kita bisa untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang hobi di kuliner kayak seperti itu kan mungkin sekarang udah banyak nih yang udah bisa mereka ubah jadi nugget atau segala macam kan. Dan anak-anak kan nggak tahu itu bahan dasarnya sayur. Iya. Kita bisa siapa sih seperti itu. Iya. Betul. Nah jadi itu mungkin tips kepada ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang punya anak-anak yang susah makan sayuran itu dengan kita sebetulnya menerapkan pola hidup vegetarian itu tadi bisa diakalin tuh makanan-makanan yang kelihatannya tidak menyenangkan tuh anak-anak itu diolah dengan teknik tertentu tadi ya, bisa diubah jadi nugget, diubah jadi apa gitu kan. Paling kan favorit nomor satu anak-anak kan goreng. Iya. Nah, sedangkan kalau vegetarian sendiri ini apakah boleh itu pakai MSG gitu kok? Kita nggak pakai MSG. Nggak boleh. Kita nggak pakai micin. Ya maksudnya tapi kalau vegetarian sendiri boleh nggak itu kita pakai? Enggak. Ya kalau misalnya untuk definisi yang umum itu masih ada yang pakai ini micin. Masih ya. Cuman kan kalau faktor kesehatan sendiri kan Kurang bagus. Jadi kita ada yang namanya istilahnya mungkin orang ibu-ibu udah tahu lah kalau di Chandra pasti ketemu yang namanya totoli. Totoli itu kaldu jamur. Nah ini biasa sama. Oke, jadi itu yang dipakai ya. Iya. Jadi teman-teman juga nanti mungkin kalau sudah menjadi seorang vegetarian atau mau mencoba makan vegetarian ini nanti sudah tidak ada MSG-nya, jadi benar-benar makannya sehat ya Pak ya. Nah Kita bilang 100% sehat pun enggak. iya. Karena kan kita masih namanya kalau untuk yang namanya Minyak makanan, masih lah ya. Masih. Yang penting istilahnya nggak terlalu dari 100% berkurang jadi kan lebih sehat lagi. Iya. Apalagi kalau untuk yang orang-orang tua yang udah kolesterol itu kan mungkin kan daging kan agak susah. Nah tapi dia pengen masih makan daging. Anak-anaknya kan bisa mensiasati agar orang tuanya bisa hidup sehat tapi makanannya bukan makanan daging. Iya betul. Jadi ternyata banyak sekali variasi dari makanan-makanan kuliner ala vegetarian tadi. Iya. Nah sekarang ini vegetarian kan mungkin menjadi salah satu pola hidup sehat kok ya. Iya. Nah apakah ini nih bisa juga diterapkan dalam segala usia, mungkin anak-anak ataupun sampai dewasa, atau yang vegetarian kalau anak-anak kan mungkin masih butuh nutrisi tuh. Apakah itu anak-anak juga boleh? Boleh, bukan dari bukan dari anak-anak lagi ya. Iya. Ini kalau yang misalnya memang orang tuanya vegetarian, anak-anak tuh bahkan dari sebelum dia lahir dia sudah vegetarian. Oh gimana itu ceritanya? Ya, dari hamil. Tuanya, ya dari orang tuanya dia kan sudah tidak mengonsumsi yang namanya daging atau bawang-bawangan. Dia kan berarti dia sudah vegetarian dari dalam kandungan. Iya. Sampai dia lahir, mungkin dia masih perlu susu. Nah itu kan kalau susunya kita nggak bisa ngomong ya kan namanya susu. Cuman kalau bisa sekarang kan udah yang ada namanya susu kedelai. Kadang kan ada juga anak bayi yang alergi terhadap susu hewani, susu sapi kan. Nah itu makanya sekarang udah ada yang produksi, kalau nggak salah kemarin ada di TV itu Dentro atau apa gitu, itu udah dari kedelai atau ada yang namanya pisoy. Nah pisoy itu susu kasar. Iya. Oke, jadi artinya anak-anak itu kan ada makanan pengganti ASI tuh biasanya udah 1 tahun gitu kan. Iya. Mulai dikasih makanan bubur, nasi tim segala macam itu udah dikasih vegetarian nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi
ternyata aman juga untuk anak-anak ya. Yang paling kan pasti konsumsinya bubur-bubur sih. Iya. Paling dia kayak pisang juga boleh kan, kadang-kadang orang tua kasih pisang, itu kan dia udah vegetarian malah. Iya. Oke, nah kita melihat pasarnya ini kan belum lebar ya, Boy, ya? Iya. Belum banyak. Nah, Mungkin di sini di metro, di Bandar Lampung aja sendiri ya kan, misalnya kalau di metro mungkin memang skalanya masih kecil, kita juga posisinya di sini masih baru, tapi kalau untuk di Bandar Lampung itu udah lumayan. sudah. Apalagi kalau misalnya kita udah yang pernah yang namanya berjalan, orang yang jalan-jalan ke Bandung, ke Bandung, Batam, mungkin kalau di Bandung sudah pernah yang namanya ketahui apa makanan sehat hidupan. Nah, kehidupan itu juga vegetarian. Itu orangnya juga istilahnya Kristiani, Kristen. Nah, sekarang orang-orang Kristen pun banyak juga orang yang udah vegetarian. Bukan hanya orang Kristen juga, Muslim juga. Iya. Karena konsumen kita beberapa kali tetap ya orang Muslim. Iya. Jadi istilahnya kita nggak waduh sisanya orang yang beragama Buddhis atau Hindu sekarang. Iya. Saya udah bukan agama lagi tapi udah. Iya. Nah, tadi kita mungkin sedikit menarik ya. Jadi soal tadi kan memang awalnya ini makanan yang berhubungan dengan agama ya, awalnya ya dulu ya. Awalnya. Tapi karena pola hidupnya masyarakat ini sudah mulai berubah ya. Mungkin tahun 2000-an ke atas ini sudah masyarakat yang udah bukan orang-orang yang beragama tertentu itu sudah mulai juga ikut makan ala vegetarian ya. Nah, kan mungkin tadi ke Junaidi sudah cerita juga ada Muslim juga ke sini. Ya. Nah, apakah kalau terutama di sini nih ya, apakah ini makanan yang halal gitu kan untuk Muslim atau gimana? 100% halal. 100% halal ya. Walaupun bisa 10.000% halal. 10.000% halal. Oke, jadi jangan lihat orang yang jualnya. Iya, betul. Biasanya kan orang dia channel pasti konsumnya daging apa BAB, iya. Sih kan? Nah itu. Tapi kita nggak ada sama sekali, nggak ada. Iya. Karena kita nggak makan daging. Ya. Karena itu tidak berhubungan dengan daging juga, Iya. otomatis juga tidak dipakai juga ya. Nggak dipakai. Iya. Nah jadi kalaupun minyak juga tadi minyak yang dari minyak biasa dong, ya sawit, ya. Bukan minyak dari daging ayam atau daging. Bukan. Karena yang berhubungan dengan daging sendiri tadi sudah boleh ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang Muslim ataupun di luar sana yang beragama Muslim lah ya, itu jangan takut lah ya ini mencoba makanan yang sifatnya vegetarian, terutama di Kantin Nabati Bujaya. Bukan di sini aja, maksudnya kalau misalnya di tempat lain, kadang kan ada orang yang ragu, apalagi kalau yang udah pernah percaya setelah apa, cari aja yang mereka vegetarian, pasti 100% halal. Gitu ya. Nah, jadi itu salah satu kelebihan dari menu vegetarian ini, dijamin 100% ataupun 1000% halal. Ya, karena memang orang vegetarian tidak mengkonsumsi yang berhubungan dengan hewan, sehingga minyak yang berhubungan dengan hewan tadi yang dari B1 tadi sudah nggak ada lagi. Ya, jadi insya Allah itu aman buat teman-teman, jangan ragu untuk konsumsi makanan-makanan vegetarian. Jadi mungkin kalau kayak misalnya di Bali juga kan agak susah nyari makanan halal kan. Asal kita masuk ke rumah makan vegetarian pasti halal. Oke, itu salah satu tip mungkin kita kalau mau jalan-jalan traveling ke suatu tempat yang mungkin di situ. Karena kan kalau Muslim kan takut ketemunya Pak. Ini pasti non Muslim jualnya ini. Cari aja yang vegetarian pasti. Udah. Nggak perlu repot gitu. Iya. Jadi teman-teman, ini kita ada pertanyaan lagi ya kepada teman-teman di IG nih. Tadi ada 2 jenis vegetarian. Iya. Ya. Yang satunya itu vegetarian, yang satunya apa? Nah, ya. Yang tidak mengkonsumsi telur atau susu. Iya, jadi kalau yang vegetarian tadi kan masih boleh mengkonsumsi susu dan telur. Iya. Nah, kalau yang satunya ini sudah benar-benar pure, nggak makan susu dan telur. Iya. Nah, itu jenisnya atau tipenya vegetarian apa gitu ya?
Ya, itu mungkin buat teman-teman di IG yang sudah mengikuti live kita dari awal, ini insya Allah bisa menjawab pertanyaan ini tadi. Nah, nanti yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan saldo 25.000 dari Oke Bos ya. Dengan catatan teman-teman harus mendownload aplikasinya dulu kalau yang belum punya. Jadi download dulu di Play Store, ketik OKEBOS. Nah, jadi nanti di situ ada dua aplikasi, yang pertama untuk user dan untuk driver. Jadi teman-teman pilih yang untuk usernya. Oke. Coach Junaidi, apa namanya? Selain kesehatan tadi, mungkin Coach Junaidi sendiri kenal vegetarian dari siapa sih? Awalnya dulu. Awalnya memang dari keluarga. Dari keluarga. Ya, dari keluarga saya sendiri pun sudah vegetarian dari orang tua. Malah duluan orang tua sebelum saya. Iya. Nah, jadi memang dari keluarga sih udah vegetarian semua gitu. Jadi udah bukan ini lagi. Jadi malah saya sendiri yang paling susah untuk vegetarian dulu. Iya. Dulunya. Tapi karena kita mulai dari lambat laun, kita ngeliat kondisi fisik juga kita kurang fit, sering begini-begini, kita cobalah. Mana tahu saya udah vegetarian jadi sehat. Iya. Makanya udah setelah vegetarian sekarang ya begini. Iya. Sebenarnya lebih fresh kata. Berarti dulu mungkin kecilnya udah pernah vegetarian mungkin dulu ya? Belum. Oh jadi Belum, saya jadi enggak. orang tua dulu mungkin waktu masih kecil? Saya baru vegetarian ini baru sekitar sekarang ini udah ada 5 tahun. 5 tahun. Kalau orang tua udah berapa? Orang tua sudah hampir kurang lebih sih hampir 20 tahun. Iya, oke. Artinya sebetulnya waktu Mas Ko Junaidi ini tadi masih kecil mungkin dulu ya, nggak tahu ya. Itu dikasih makanannya sebelum udah vegetarian mungkin. Saya vegetarian itu udah usia dewasa. Oh gitu. Nah, tapi Karena kalau orang tua tadi udah 20 tahunan vegetarian. iya, cuman memang di sana kita memang konsumsinya masih campur. Kadang masih ada yang namanya, karena kan kakak-kakak juga kan masih ada yang dulu belum ada yang vegetarian, ada yang masih campur. Oh jadi orang tua Kita sudah tahu makanan itu vegetarian, jadi udah nggak asing lagi bagi kita. Iya. Karena dari orang tua sudah, karena kan kita juga Buddhis kan, kita dari Buddhis itu juga udah tahu yang namanya pola makanan vegetarian atau makanan sehat sama ini. Jadi usulnya udah bukan nggak tahu lagi, memang udah tahu itu makanannya vegetarian. Iya. Cuman memutuskan, oke saya 100% vegetarian setelah 5 tahun terakhir ini ya. Iya. Dampaknya tadi kita sudah diceritakan oleh Coach Junaidi adalah mungkin beliau sendiri merasa badannya lebih fit. Apakah dulu suka gampang sakit gitu? Iya, gampang sakit saya. Iya. Paling cepat, paling gampang sakit. Tapi setelah jadi vegetarian, Ya agak berkurang sih, nggak misalnya tetap sakit ya, pasti sakit. Namanya kondisi tubuh ya, mau orang sehat apapun pasti sakit gitu. iya. Nah makanya misalnya lebih mengurangi dari ketimbang yang dulu. Kalau dulu hampir setiap bulan pasti sakit, tapi setelah vegetarian dan setiap bulan, Iya. mungkin ada berapa bulan. Namanya kondisi kita kan nggak selalu fit gitu. Iya. Ya oke. Jadi teman-teman, saya juga akan mengajak lah teman-teman ya. Jadi untuk coba sih mencicipi mungkin ya, atau mungkin coba dulu sih makanan vegetarian itu enak enggak sih? Ya kan? Itu sampai minumannya pun vegetarian. Oh gitu. Minuman ini pun vegetarian. Oh gitu. Karena kan minuman kan nggak ada hubungannya sama hewan. Zatnya kan susunya ada bukui. Oh. Nah, susu ada yang namanya susu yang berbukui itu mengandung zat hewan. Iya. Kayak misalnya ada makanan apa, kayak Coco Crunch nih, sepertinya atau Mesis, ada yang namanya bubuk kue, itu kita nggak bakal ambil. Nah, itu karena kayak gelatin, biasanya kan di permen karet tuh, itu kita nggak mau. Iya. Kayak dari sampai minuman pun Vegetarian. Ya, jadi nanti biar teman-teman mungkin nggak penasaran, kita akan cobain nih menunya, apakah ini makannya enak apa enggak sih, atau mungkin ya hambar atau enggak gitu kan. Nah, ini jadi mungkin sekali-kali lah teman-teman bosen makan yang itu aja gitu kan, nggak ada salahnya lah kalau kita nyobain makanan vegetarian. Dan kalau bingung nyari vegetariannya di mana, langsung aja ke kantin Nurjaya di Simpang Kampus
tepatnya di sebelahnya Cak Herman atau gang sebelum masuk konveksi Ariono ya. Nah, jadi pas di pojokan itu. Nah, jadi kan market kita di sini belum banyak nih. Untuk kenalin vegetarian sendiri ke Junaidi sendiri, ini promosinya lewat mana sih kok? Kalau sendiri untuk sekarang ini baru bisa di biasanya di media sosial itu kan udah awal lagi. Sama sekarang kemarin nggak tahu dari mana kita dihubungi tentang yang namanya Oke Bos. Iya. Nah dari Oke Bos itu kita mulai promosi, ya mungkin dari Oke Bos sendiri itu kita dibantu untuk promosi supaya orang mengenal yang namanya Vegetarian. makanan sehat nabati. Iya. Makanya untuk yang lagi lihat live ini sekarang buruan deh download yang namanya Oke Bos, baru ketemu namanya kantin pizza. Iya betul. Jadi yang mager, yang malas keluar, pengen nyobain atau ngerasain makanan-makanan vegetarian itu bisa order lewat aplikasi Oke Di Bos. Gojek, Grab nggak ada loh, hanya ada di Oke Bos. Hanya ada di Oke Bos, catat ya. Nah itu dia. Nah itu apa namanya, selain di media sosial itu apakah di lingkungan mungkin wihara atau Iya, segala iya. macam kita promosi juga di situ? Kita nggak pernah promosi sih, biasanya orang sendiri yang tanya, mencari kan. Kadang mereka kan di sini yang pengen cenderung biasanya orang-orang yang udah lanjut usia kan pengen pola makanan hidup sehat, baru biasanya dikasih tahu. Dan di sini pun loh konsumennya ya udah lumayan lah ya di Metro ya, Iya. udah banyak yang tahu sekarang. Jadi intinya dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut itu yang lebih cepat kayaknya Iya. daripada selembar kertas. Kalau untuk kita event-event promosi atau pameran atau apa gitu belum pernah ikut. Belum pernah sih, saya pengennya Oke Bos yang ngadain. Gitu ya. Siap nanti Iya, suatu Oke Bos saat, ngadain kan. suatu saat kita akan Di bikin Metro, festival kuliner ya. kuliner. Nah nanti salah satunya mitra-mitra kuliner kita yang akan kita undang untuk ikut meramaikan festival tersebut. Minta doanya aja deh, suatu saat akan terjadi nih. Nah jadi teman-teman, jadi ternyata di Metro sendiri ini sudah ada berapa banyak sih yang jualan gini atau usaha bisnis? Kuliner untuk vegetarian sendiri sih satu ya, sama di belakang satu. Kayaknya ada di sini kayaknya nggak terlalu banyak sih, baru satu tiga. Tiga ya. Jadi memang belum terlalu banyak ya. Tapi ini mungkin salah satu celah ya, celah peluang usaha Iya. yang mungkin tidak ada di tempat lain kan gitu. Jadi sehingga orang-orang yang mungkin vegetarian kan nggak mungkin dia makan, bisa jadi sih makan tempat lain asalkan itu tidak mengandung hewani gitu kan. Tapi kan mana kita tahu di situ ada bawangnya dan sebagainya kan. Iya. Susah juga tuh hindarin, kecuali yang benar-benar kita ngelihat bikinnya dari apa gitu kan. Masa prosesnya itu mungkin bisa. Nah, ada nggak tips sendiri bagi apa namanya dari ke Junaidi nih untuk apa namanya mengajak lah atau mungkin mengajak masyarakat untuk coba nyobain lah jadi vegetarian atau minimal belum jadi vegetarian tapi nyobain lah makan makanan vegetarian gitu. Kalau kita sendiri sih nggak pernah mau mengajak ya, istilahnya cuma hanya pesan kalau misalnya pengen lebih sehat ya kita untuk apa salahnya untuk mencoba yang namanya makanan sehat nabati atau sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Karena kita tahu sendiri sekarang kondisi sekarang kayak virus corona lagi menjangkit seperti ini, terus kita tahu yang namanya hewan-hewan ayam itu suntikan semua sekarang ini kan tidak 100% seperti hewan zaman dulu. Kalau zaman dulu memang alami fresh gedenya seperti itu, tapi sekarang kan karena pemasukan kayak KFC kita kan nggak tahu tiba-tiba bisa sekali kirim di KFC itu 1000 ayam gedenya dari mana. Kalau setiap hari 1000 ayam dikirim, peternakan mana yang bisa sampai 1 miliar ayam yang dia konsumsi gitu. Kalau enggak namanya pakai zat pembentukan atau ini. Makanya istilahnya bagian ini kita sih nggak mau ngajak istilahnya cuman yang pengen berpola hidup sehat atau pengen kondisinya lebih fit lah seperti itu. Iya. Kita sih nggak melarang siapapun untuk mengkonsumsi atau memang harus bervegetarian, tapi hanya ini untuk kesehatan. Iya, kesadaran saja. Iya.
Nah, ngomong-ngomong harga nih kok, apakah harganya itu memang sama atau mungkin relatif sama lah ya, atau mungkin karena ngeraciknya khusus itu makanan-makanan vegetarian jauh lebih mahal. Nah, ini poin paling penting ini. Iya. Kalau dulu orang berbilang begini, orang yang pengen vegetarian itu mahal. Orang vegetarian pengen sehat itu mahal. Tapi sekarang saya kutip di sini, orang pengen sehat itu paling murah. Karena kenapa? Sekarang harganya pun tidak relatif jauh dari semua makan-makanan yang ada sekarang. Kayak KFC sekarang berapa satu porsi? Iya. Kita hanya menjual istilahnya bakso sekarang pun harga 15.000, 20.000 itu udah awam kan? Iya. Kita sama kok harganya. Iya. Jadi artinya 10.000 itu udah biasa. iya, ya artinya makanan sama lah harganya. Ya. Harus sama aja. Cuman makanya ada yang bilang untuk vegetarian itu mahal itu enggak ada. Iya, jadi itu mungkin kita lurusin lah Iya. ini ya, bahwa harga dari makanan-makanan vegetarian yang dijual di kantin-kantin sehat itu tadi itu harganya relatif sama kalau bakso ya sama gitu kan, terus kalau mungkin tadi ada seblak sama lah kisarannya harga dengan yang Pokoknya berkisar masih dari harga 10.000 sampai ya mungkin memang ada yang lebih mahal karena itu tahu sendiri kan tergantung dari Bahannya. porsinya dan bahannya. Iya, betul. Nah kalau untuk bahannya sendiri kok di Kota Metro ini kesulitan nggak sih untuk dapetin bahan-bahannya itu? Enggak sih. Banyak Karena kita ya? juga memang ada Supplier? ada yang ngirimin kan ditanggung. Dan untuk bahan-bahan intinya sendiri pun ada lah di pasar lagi di pasar-pasar modern atau tradisional. Iya. Jadi artinya dari segi bahan bakunya sendiri Iya. kita nggak kesulitan lah di Kota Metro. Makanya sampai sekarang pun malah bumbunya sendiri aja paling laris di Chandra. Yang tadi itu Totole itu Iya, Totole paling laris. Sekarang orang udah nggak mau nyari yang namanya MSG, tapi yang dicari Totole sekarang. Iya. Karena saya sendiri pernah ngasihin sendiri ini pas lagi di swalayan itu kita melihat pada ibu-ibu itu memborong namanya Totole, bukan MSG lagi. MSG itu nggak dilihat Masakuro itu udah jarang dilihat. Sekarang mereka ngambilnya Totole. Iya. Itu paling laris malah sekarang. Iya. Jadi salah satu keuntungan yang tadi adalah selain sehat juga ternyata memang tidak boros di kantong ya Bro Iya, ya. benar. Jadi bahan-bahannya pun mungkin kalau kita ngomongin tadi kayak tempe, tahu, Ya, lebih murah daripada daging kan. Memang dari Artinya sebetulnya ini bagus sekali juga sih untuk saat pandemi begini lagi, Iya. penghasilan lagi turun gitu kan. Kenapa sih nggak coba kita makan vegetarian gitu kan? betul. Iya. Ya, orang bilang vegetarian itu mahal itu bohong. Iya. Oke, jadi mungkin teman-teman udah nggak sabar melihat pengen saya review di makanan yang ada di depan ini. Ya. Mungkin boleh saya minta ambilin. Nah, jadi Ini di sini. kita cobain. Jadi nanti ini satu porsi ini berapa nih kalau yang ini toh? Itu 15.000. 15.000 ya. Jadi ini sudah ada pangsit, Ada masjid. kemudian ini baksonya Bakso tahu. Iya. Kemudian ini bakso daging. Bakso daging. Daging-dagingan. Iya, daging-dagingan. Nah, ini biasanya pakai sambal kah atau pakai apa? Ada sambal ada. Atau begini saja sudah enak sebetulnya. Yang begini aja juga udah lumayan enak. Oke, saya Kalau coba pakai sambal sama kecapnya lebih nambah lagi Saya coba. sausnya kan. Iya. Biasanya kan orang pengen nyobain tanpa bumbunya dulu. Iya. Nambah. Saya cobain yang original dulu teman-teman ya. Nah, jadi saya mau cobain di kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kuahnya ya nggak beda-beda jauh sih sama kayak bakso-bakso itulah ya, sama nggak beda-beda jauh. Nah yang saya penasaran tadi saya lirik-lirikin dagingnya. Nah yang teman-teman ini bakso, bentuknya mirip kayak bakso, warnanya pun sama. Hanya ini katanya bahan dasarnya dari jamur. Jamurnya sendiri jamur apa kok? Wah ini jamurnya khusus ya, Khusus kaki ya? jamur ya. Oh. Itu untuk memang kalau untuk porsinya sendiri memang bahan dasarnya mahal sekali. Oke. Jadi bukan jamur-jamur Bukan dari- kuping, jamur merang atau jamur biasa Bisa dari jamur tiram bisa. Sebenarnya dari jamur-jamur apapun bisa. bisa. Tapi mungkin kenyalnya, Kenyal yang ya supaya mirip kayak bakso ya. iya warna.
Oke, saya cobain teman-teman ya. Kalau untuk yang pakai bakso ayam ya mungkin pakai jamu tiram. Ya kalau mungkin kalau kayak saya sudah biasa makan yang bakso daging, kalau dari seratnya mungkin ini lebih apa ya, mungkin lebih kenyal ya, karena mungkin penambahan dasarnya beda ya. Tapi kalau rasanya mirip-mirip banget sih kayak bakso, mirip. Kalau ngomongin rasa mirip. Nah, jadi ternyata ini pakai tepung juga ya Pak ya. Pasti dong, Kayak kalau apa ya? aku nggak enak tuh. Nah, dan baksonya ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Tahu sendiri. Oke. Semua kita fresh bikin. Jadi orang pesen baru kita bikin. Iya. Jadi baksonya nih ini mirip bakso beneran. Cuman memang teksturnya aja yang lebih kenyal, seperti apa ya, mungkin makan somai lah ya. Tapi rasanya ya kayak daging sih, Iya, kayak daging. Malah jamurnya saya nggak kerasa nggak terasa. bagi saya, gitu ya. Jadi ternyata makanan-makanan vegetarian itu enak. Jadi saya berpikirnya makanan vegetarian itu ya kan nggak boleh pakai MSG, nggak boleh pakai Nggak ada rasa daging. hampa. Iya, ternyata Tergantung sih, tergantung tempatnya di mana. hmm, Tergantung tempatnya di mana dan ngolahnya gimana. oke, ini bakso. Saya mau cobain bakso tahu. Bisa minta tolong di sini. Yang aslinya ada dari tanah. Silakan. Mbaknya sambil nyobain. Biar tahu rasanya juga. Bakso tahunya juga enak gitu. Jadi tapi kalau mungkin ya sama kayak bakso-bakso yang besar itu biasanya jauh lebih enak yang bakso kecil, Iya pasti. karena mungkin dari segi apa namanya, kalau campurannya sama nggak sebetulnya? Campurannya sama saja sama kayak kikil lagi kayak bakso biasa. Nggak, maksudnya antara yang bakso kecil sama bakso gede itu komposisinya sama. Sama komposisinya sama. Sama. Cuma itunya masuk. Cuman dari segi warna ini lebih hitamnya. Ya karena udah kelamaan. Gitu. Iya. Kalau baru keluar freshnya masih panasnya itu, Iya. nah, karena itu udah kelamaan di sini ya. Ya. Jadi ini salah satu pilihan buat teman-teman yang mau makan tahu bakso tapi sehat ala vegetarian. Cobain bakso Malang. Ini bakso yang biasa nggak ada. Bakso biasanya Bakso biasa itu kan berarti nggak pakai apa namanya, nggak pakai arema, cuma itu aja sih bedanya. bedanya. Tapi mie sama ini sama. Ada sama. Iya. Itu bisa request juga misalkan Misalkan miso, di- tadi kalau kita bilangin miso. Oh gitu. Kemudian kadang orang bilangnya di sini kan bakso. Iya. Nah, sedangkan ininya sendiri juga Vegetarian. Kita Vegetarian. bikin semua. bikin sendiri. Bikin sendiri. Semuanya kita bikin sendiri. Oke. Jadi mungkin setelah saya cobain sendiri langsung, nggak beda-beda jauh sih makanan vegetarian sama. Hanya tadi dampaknya, ya dampaknya adalah mungkin kita akan bisa lebih sehat, bukan mungkin, tapi memang pasti kolesterol lebih rendah, gitu kan. Mungkin kita bisa jauh dari beberapa penyakit lah yang mungkin Dari faktor hewan dan sebagainya. Nah jadi teman-teman, tapi apakah jadi vegetarian itu harus konsisten? Aku boleh kita putus nyambung. Ya tergantung sih ya, kalau ini untuk definisi vegetariannya tergantung dari
Buddha itu kita ada yang namanya ya mengucap janji lah, seperti kita istilahnya kayak nggak mesti harus makan daging lagi selama sudah berikrar. berikrar. Iya. Artinya kalau memang kalau dari segi agama Buddha sendiri memang ada ajarannya ya. Ada ajaran. Ada ajaran. Apakah semua orang Buddha ini apa vegetarian atau memang yang mau vegetarian saja? Yang mau vegetarian Jadi boleh vegetarian, boleh enggak juga ya. Tapi kalau yang sudah mau menjalankan pola hidup vegetarian, dia sudah harus ikut janji tadi ikrar. Itu ikrar sendiri atau ikrar di vihara itu? ikrar di vihara. Vihara. Ada yang membimbing atau? Oke, jadi benar-benar itu sudah niat benar ya, tulus dari hati dan nggak boleh putus lah ya. Ada sanksinya kah kalau kita biasanya? Pastinya, karena kan kita berjanjinya bukan sama seseorang, tapi kita langsung sama yang Maha Kuasa. Kita berjanji sama yang Maha Kuasa itu bukan sama yang Maha Kuasa. Oke. Tapi kalau mungkin kalau kayak saya nih, saya pengen nyobain karena memang Tuhan pola itu. Tapi pas lagi giliran, lagi mungkin acara keluarga atau pas lagi kondangan, ada rendang nih, makan Masalah. nggak masalah ya? Kalau itu sih nggak masalah. Kalau kita kan memang yang definisinya di agama. Oke. Jadi mungkin ya tadi kalau memang kita mau mencoba lah pola hidup sehat, nggak ada salahnya lah kita mencoba menjadi seorang vegetarian. Tapi mungkin ya vegetariannya masih belum konsisten. Tapi kalau sudah merasakan nanti sendiri mungkin ya, dengan sendirinya mungkin ya. Tapi rata-rata setelah mencoba vegetarian, misalnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, sekali dia menyentuh daging, dia pasti akan merasakan. Gitu ya. Oke, biasanya. Oke. Karena kawan saya juga banyak seperti itu. Iya. Nah ini sendiri, ini namanya apa Pak? Itu milkshake coffee. Nasi kopi ini minumnya pakai sedotan atau? Ada sedotannya Pak di situ. Iya, jadi ini kita cobain sekalian nasi kopi. Iya, milkshake coffee. Ini dari Pisoy, terus ada kopinya, ada madunya. Pokoknya sehat lah. Jadi intinya pokoknya makan-makan yang Ada di Pujaya ini Pujaya sehat semua ya. Mana? Ya mungkin nggak beda-beda jauh sih sama makanan minuman-minuman yang kopi-kopi cappuccino atau apa yang di pinggir jalan. Hanya memang di sini di bagian bawah kayak ada seratnya, itu apa ya dia? Itu serat kopinya. Serat kopinya ya. Atau lelehan dari ini juga ya kali ya? Iya. Dari apa namanya? Kokopran, astornya juga. Astornya udah Karena udah lama sih tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya dari segi rasa sendiri juga nggak beda-beda jauh sih, hampir sama-sama aja. Ya, sama aja. Kalau Jadi menjadi sama sih. menjadi seorang vegetarian atau nggak sama vegetarian itu sebenarnya nggak banyak yang dirubah dari selera ya. Tapi mungkin efek dari makannya sendiri itu akan merasakan jauh lebih sehat, lebih fit ya, karena memang pastinya rendah kolesterol. Nah itu dia. Jadi ada satu lagi pertanyaan mungkin untuk menutup sebelum kita tutup acara ini. Dari Ko Junaidi sendiri mungkin bisa memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman di Facebook. Pertanyaan terakhir. Ini dari ini tadi kan pertanyaan pertama kan definisinya ya. Nah kalau untuk yang di sini saya cuma nanya yang bahan dasarnya apa? Baru. Iya. Bahan dasar minumannya ini apa? Ya, jadi buat teman-teman yang tadi sudah dengerin percakapan kita, ini bahan dasar minuman ini apa? Ya, jadi bagi yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar dan cepat, posisinya maksudnya apa aja tadi kan ada saya ucapin terdiri dari ya salah satu aja lah ya, salah satu aja udah benar itu kita berikan saldo berupa saldo oke bos senilai 25.000 kepada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ko Junaidi tadi dengan benar. Oke, sambil ditunggu dari admin mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin atau mungkin himbauan atau mungkin
ada promo kah mungkin dari kantin kesehatan Batu Jaya pada teman-teman? Untuk promosi kayaknya sih belum ada Belum ya. ada. Karena kita kan juga dari lihat bangsa-bangsa, mungkin nanti ke depannya Pak pengen kita kasih promosi tapi lewat Okebos. Iya. Jadi saya pesan dari Okebos perlu ada diskon tersendiri lah. Oke. Ya, jadi Nggak lama-lama sih, pasti ya. iya, oke. Nah, ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan sebelum Iya. kita akhiri? Kalau untuk pesan-pesan sih cuma satu, sayangi hidup Anda dan berpola hidup sehat. Oke, jadi tetap selalu mengingatkan dari COVID-19 akan membawa kita ini menjadi berperilaku hidup sehat lah dengan mengubah pola makannya, ya. Nah ini ada hubungannya dengan olahraga juga nggak ini sebetulnya? Kalau Olahraga ya pasti paling wajib juga. Wajib. Seorang vegetarian tuh wajib Wajib olahraga. olahraga. Oke, Olahraga masih nomor satu kan ya. gitu ya. Gak mungkin untuk kemungkinan olahraga paling nomor satu. Iya. Kalau misalnya bikin kita vegetarian, gerak juga kayak sakit badan. Iya. Oke, jadi ternyata harus olahraga juga teman-teman ya. Jadi selain kita mengubah pola makan, tapi juga olahraganya juga harus rutin ya. Apalagi yang diet, Iya. Jadi ini juga sebagai program diet bagus juga ya. program diet juga Ada yang sudah berhasil kok. banyak. Banyak ya. Banyak. Jadi orang yang vegetarian itu jarang yang minum. iya kan. Jarang dulu. Kalau misalnya memang gemuk dia jarang olahraga. Catat nih. Catat nih buat yang mau diet ya. Yuk kita rubah menjadi pola hidup vegetarian. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu jumpa kita dalam ngobrol santai bareng Mitra Kuliner Okebos pada sore hari ini, dan kita akan jumpa lagi besok tanggal 15 September di Bandar Jaya. Jadi kita ada 2 mitra kuliner, yang jam 11 siang ada bakpia AA ya, bakpia AA, dan yang jam 7 malam itu ada rumah makan Yangti. Nah itu, jadi besok teman-teman kita jadwal untuk talkshow-nya ada 2 tempat ya, jadi jam 11 sama jam 5 sore. Nah buat teman-teman saya ucapkan terima kasih atas supportnya sampai ini edisi ke-8 atau ke-7 kalau nggak salah, masih setia bersama kita melihat atau menyaksikan live bareng bersama Okebos dan mitra kulinernya. Dan pastinya buat teman-teman yang mungkin mitra kuliner yang lain yang akan juga mau direview dan mau diajak ngobrol bareng dengan tim Okebos, ini bisa menghubungi admin di 0813 7921 6888 ya. Coba hubungi, dilihat jadwalnya yang kosong yang tanggal berapa, segera di booking ya, supaya bisa dapat jadwalnya, karena ini hanya berlaku sementara ini kita sampai bulan September saja. Setelah September nanti kita coba ganti program lagi, nggak tahu nanti programnya apa, tetapi program ngobrol bareng dengan mitra kuliner ini hanya di bulan September ya. Jadi yang belum mengikuti, yang belum mendaftar, segera mendaftar ke admin. Nah, jadi terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sehingga akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Ko Junaidi tadi bisa bermanfaat dan pastinya akan menjadikan hidup kita lebih sehat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Ko Junaidi mungkin apa namanya tadi sudah ya menyampaikan tadi ya. Oh ya, sorry saya lupa. Jadi sudah disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bye bye. Oke bos. Oke bos.